Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmawan Pardosi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu sistem proteksi, yaitu grounding sebagai sistem proteksi terhadap tegangan sentuh. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, apa itu grounding dan mengapa grounding tersebut penting dalam sistem proteksi? Grounding adalah sistem pengaman yang menghubungkan bagian logam peralatan listrik langsung ke bumi. Tujuannya adalah untuk membuang muatan listrik berlebihan secara aman. Menurut data, hampir sekitar 30% kebakaran rumah itu dipicu oleh kegagalan instalasi listrik yang begitu buruk. Nah, fungsi grounding tersebut juga dapat menjadi proteksi manusia, melindungi dari sengatan listrik fatal saat menyentuh alat yang bocor. Kemudian fungsi selanjutnya adalah keamanan alat, mencegah kerusakan sirkuit akibat lonjakan atau kebocoran tegangan. Yang ketiga itu cegah kebakaran, yang mana grounding tersebut dapat menghindari percikan api akibat penumpukan arus statis atau hubungan arus pendek. Nah, tegangan sentuh tersebut dapat menjadi ancaman tak terlihat. Sama seperti tubuh manusia, orang menyentuh peralatan rusak, arusnya mengalir melalui tubuh. Kemudian arus yang mengalir melalui tersebut kembali ke tanah. Nah, begitu juga grounding. Peralatan tersebut terhubung ke grounding. Kemudian arus tersebut mengalir ke grounding, arus aman menuju kawat pembumian. Nah, selanjutnya itu mekanisme kerja dari sistem grounding. Grounding tersebut bekerja dengan prinsip menyediakan jalur impedansi rendah ke tanah. Kemudian listrik secara alami akan memilih jalur dengan hambatan terkecil. Ketika terjadi gangguan, isolasi kabel tersebut mengelupas atau rusak sehingga arus mengalir ke bodi logam alat. Mekanismenya, isolasi kabel mengelupas atau rusak sehingga arus mengalir ke bodi logam alat. Arus langsung ditarik oleh kabel grounding menuju elektroda di dalam tanah. Aliran arus besar ke tanah memicu MCB atau RCD untuk segera memutus koneksi listrik. Di grounding tersebut ada namanya standar instalasi yang benar. Efektivitas grounding sangat bergantung pada kualitas material dan teknik penanaman elektroda di dalam lapangan. Yang pertama yaitu material utama. Gunakan tembaga murni atau besi galvanis minimal berdiameter 16 mm untuk daya tahan maksimal. Kemudian untuk kedalaman tanah minimal 1,5 meter hingga mencapai lapisan tanah yang lembab agar konduktivitas terjaga. Yang terakhir, treatment tanah. Gunakan campuran garam dan arang di sekitar elektroda untuk menurunkan nilai resistansi. Target resistansi tersebut menurut PUEL 2000, nilai idealnya grounding harus di bawah 5 ohm. Untuk studi kasusnya, contoh perancangan sistem proteksi yang sangat efektif menggunakan konfigurasi elektroda paralel. Detail dari spesifikasi desain. Yang pertama 8 batang elektroda tembaga yang mana panjangnya 1 meter, berdiameter 16 mm. Selanjutnya sistem dibagi menjadi 2 titik kontrol grounding utama. Yang terakhir konfigurasi paralel untuk meminimalkan hambatan total. Hasil akhirnya dapatlah 0,446 ohm yang mana menunjukkan sistem sangat aman untuk pengujian tegangan tinggi. Nah, kesimpulannya grounding adalah investasi nyawa. Kenapa bisa dikatakan investasi nyawa? Yang pertama, prioritas utama. Sistem grounding tersebut bukan opsional, melainkan fondasi utama keselamatan kelistrikan. Yang kedua, perawatan rutin. Lakukan pengecekan berkala terhadap korosi dan nilai resistansi tanah secara rutin. Dan yang terakhir, keamanan jangka panjang. Instalasi yang benar sejak awal mencegah kerugian material dan nyawa di masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan, mungkin masih banyak kurangnya, mohonlah dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.